membawakan beberapa topik ya di blog hematologi. Beberapa topik ini anemia makrositik, anemia megaloblastik, kemudian anemia pada kehamilan dan anemia kronik ya. Sebenarnya bahannya tidak terlalu banyak, jadi mudah-mudahan kita bisa selesai lebih cepat hari ini dari jadwal yang ada. Oke, jadi sebagai pendahuluan ya, mudah-mudahan adik-adik sudah dapat kuliah mengenai bagaimana pendekatan pasien-pasien dengan anemia. Cuma supaya lebih gampang kita masuk ke makrositik, saya akan sampaikan sedikit mengenai pendekatannya lagi, kita review sedikit ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau kita bicara mengenai anemia itu dia bukan satu penyakit ya. Anemia itu adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala ya, yang kemudian berdasarkan sindroma atau gejala itu kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya ya. Dan setelah kita tahu apa penyebabnya, baru kita lakukan tata laksana. Nah, ini gambaran umum anemia ya. Jadi anemia itu per definisi adalah kekurangan oksigen yang sampai ke dalam jaringan akibat dari menurunnya kapasitas daya ikat oksigen yang dialami oleh sel darah ya, dalam hal ini hemoglobin. Nah, karena kekurangan itulah kemudian yang akan menimbulkan gejala-gejala pada pasien. Ya. Nah, ini gambaran sel darah merah ya yang normal seperti ini. Ya, normalnya dia tidak ada inti selnya ya. Kemudian ini di sumsum tulang gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini hemoglobinnya. Jadi di dalam eritrosit itu ada hemoglobin, di mana hemoglobin inilah yang kemudian dia bertugas untuk mengikat oksigen. Ya. Nah, sesuai dengan onsetnya anemia kita bagi dua, yaitu anemia akut atau anemia kronik ya. Ini juga bisa kita klasifikasikan juga ini akut dan kronik dengan melihat perlangsungannya ya. Nah, kita lihat tanda-tandanya adalah hemodynamic stability, artinya kondisi hemodinamik pasiennya stabil atau tidak ya. Kita lihat bagaimana hitung darah sebelumnya, dan kita lihat ada tidak kehilangan darah baik yang kelihatan maupun yang overt. Jadi kalau kita bilang overt blood loss ini berarti kehilangan darah yang tidak tampak atau sedikit-sedikit sekali penurunannya. Nah, ini tipe-tipe anemia secara umum ya, yang paling banyak adalah hipoproliferatif atau gangguan produksi. Ya, kemudian baru ada gangguan maturasi atau pematangan darah ya, dan ada yang kita sebut sebagai anemia hemolitik atau yang lisis, terjadi lisis sel darah. Pertama-tama tentu saja kita harus lihat clinical sign-nya atau gejala-gejalanya ya yang ada. Kita cari ada perdarahan atau tidak ya. Nah, kalau tidak ada yang tampak secara jelas, kita harus lihat ada tidak yang namanya occult blood loss ya. Kemudian kita cari penyebab-penyebab anemia lainnya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan darah rutin dengan cutoff HB-nya itu biasanya di atas 13,5 atau di atas 12,5 tergantung dari nilai normal laboratorium yang kita pakai dari mana ya. Nah, ini gejala-gejala anemia secara umum ya, pucat ya, kulit kering ya, lidah licin ya atau kita sebut glossitis ya, biasa ada sariawan juga ya. Kemudian kalau dia hemolisis bisa jadi kuning terus ya, jaundice, bisa ada purpura, limfadenopati, hepatosplenomegali ya, napas pendek, takikardi ya, ada pendarahan ataupun pendarahan yang tidak tampak. Nah, ini kita periksa dari darah yang kita kasih keluar itu, dia akan terbagi menjadi
plasma, bavikot, dan sebagian besar adalah hematokrit, di mana disinilah berisi sel darah merah dan hemoglobin tadi. Nah, kalau kita lihat nilai normalnya, ya kalau kita hitung, kalau ada lihat hitung darah rutin itu, ini yang kita perhatikan khusus untuk anemia, kita lihat red blood cell count-nya atau sel darah merahnya berapa. Normalnya 5 jutaan. Hemoglobinnya ya normalnya 15%-an kira-kira. Hematokritnya 45%. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia hubungannya ya antara sel darah merah, hemoglobin, hematokrit dia tuh saling kelipatan tiganya ya. Jadi kalau misalnya ini tidak cocok, tidak sesuai ya, berarti kemungkinan ada permasalahan ya. Dan ini juga bisa mengindikasikan penyebab dari anemianya. Tapi dia tidak mengindikasikan apakah dia mikro atau makrositiknya. Oke. Nah, ini ya dari hitung darah ini kita bisa menentukan 3 jenis parameter lagi. Yang pertama adalah mean corpuscular volume ya, MCH dan MCHC ya. Ini perhitungannya seperti ini, kita bisa dapatkan nilai normalnya sekian. Nah, ini penting untuk kita tahu MCV, MCHC dan MCH ini supaya adik-adik kalau misalnya berada di klinik nanti atau tempat tugas, hanya dengan pemeriksaan darah rutin sederhana saja kita melihat nilai MCV, MCH-nya ini, kita sudah bisa mengarahkan kira-kira diagnosisnya ini ke arah mana, ya seperti itu. Nah, ini penyebabnya tadi sudah dijelaskan di depan. Bisa penurunan produksi, ya kita sebut sebagai hipoproliferatif atau kegagalan sumsum tulang biasanya. Bisa terjadi destruksi atau lisis ya, gitu ya, karena sel darah merah lebih cepat rusak. Ya, kemudian bisa blood loss atau kehilangan sel darah, ini akibat dari acute blood loss atau chronic blood loss ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, oke, ini ya kalau kita lihat dari sini, kegagalan sumsum tulang ini bisa karena nuclear breakdown atau rusaknya penyusun dari sel itu DNA atau RNA, atau cytoplasmic breakdown itu bisa akibat dari rusaknya struktur selnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai rusaknya struktur sel ya, itu kita bicara mengenai hemoglobin defect yang terjadi pada masalah anemia defisiensi besi akibat gangguan dari zat besi ya, atau globin defect di mana ini terjadi kerusakan struktur selnya akibat dari suatu kondisi yang kita sebut sebagai thalassemia. Nah, dua kondisi ini kita dapatkan pada kondisi anemia mikrositik. Nah, kalau untuk yang nuclear breakdown atau kegagalan pembentukan sel dari DNA-nya itu kita akan mendapatkan anemia yang megaloblastik, di mana itu akibat dari defektif DNA, sintesis DNA yang diakibatkan oleh defisiensi asam folat maupun vitamin B12. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, kalau kita dapat pasien dengan anemia setelah kita periksa darah rutinnya tadi, apa yang selanjutnya harus kita periksa? Ya, kita yang paling mudah kita cek adalah retikulosit, di mana retikulosit ini normalnya kurang dari 2%. Ya. Nah, kalau misalnya dia terlalu rendah, ya berarti
kita tahu kemungkinan ada masalah produksi. Sedangkan kalau dia normal atau terlalu tinggi, berarti produksinya bagus, bahkan cenderung meningkat, sehingga ada satu kejadian yang menyebabkan anemia itu darah itu Hb itu menjadi kurang. Ya. Nah, ini pemeriksaan retikulosit. Ya. Nah, kemudian dari retikulosit ini kita akan melihat retikulosit production index, ya RPI, ya di mana ini nilai koreksi untuk anemia dan koreksi berdasarkan usia darahnya itu, sehingga dari reticulocyte count yang sekian kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita dapatkan ya penurunan produksi, maka biasanya RPI-nya itu akan turun, akan rendah. Itu kita sebut sebagai hipoproliferatif, gangguan produksi. Sedangkan kalau RPI-nya meningkat, ya atau indeks retikulositnya meningkat sekali, biasanya dia terjadi peningkatan produksi. Nah, kenapa dia meningkat produksi? Biasanya peningkatan produksi akibat ada masalah terhadap anemia yang sudah dihasilkan, entah dia hilang blood loss atau dia lisis pecah, ya. Beda dengan hipoproliferatif atau gangguan memang produksinya yang terganggu, ya. Jadi biasanya kalau anemia hipoproliferatif seperti anemia mikrositik atau anemia makrositik, maka akan kita dapatkan retikulositnya menurun. Sementara untuk blood loss ataupun lisis, ya biasanya retikulositnya yang akan meningkat. Oke. Nah, ini kalau adik-adik lihat hasil darah rutin, ya sekarang jangan hanya lihat Hb-nya, jangan hanya lihat leukositnya berapa, trombositnya berapa, tapi mulailah melihat yang namanya hitung jenis. Nah, hitung jenis itu dari leukosit akan ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Nah, ini kita akan pelajari di topik yang lain, tapi yang sekarang, ya karena kita bicara mengenai anemia, yang kita lihat adalah jumlah red blood cell, hemoglobin, hematokrit, kita lihat juga MCV, MCH, MCHC, dan RDW-nya. Ya, nah utamanya ini MCV, MCH, MCHC untuk melihat dia morfologi sel darahnya itu apakah dia normositik, atau terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, nah, pada contoh ini yang normal, ya semua MCV-nya normal, MCHC-nya normal juga, ininya juga normal. Nah, kalau kita sudah tahu retikulositnya rendah misalnya, ya apa yang mesti kita tahu berikutnya? Ya kita harus tahu bagaimana morfologinya, atau minimal kita tahu bagaimana ukuran dari sel darah merah itu. Ya kalau dia misalnya MCV-nya terlalu besar, ya berarti dia makrositik. Terlalu rendah, dia mikrositik. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian dari MCV kita sudah lihat besar atau kecil, kita lihat tadi kembali ke reticulocyte index-nya. Kalau dia terlalu rendah, berarti kemungkinan dia hipoproliferatif atau gangguan produksi, ya, atau ada supresi dari sumsum tulang. Ya pokoknya kalau dia rendah, pasti produksinya bermasalah. Itu. Nah, ini sel darah merah, ya gambarnya. Kemudian nah ini ya, kalau MCV itu normal kita sebut sebagai normositik. Kalau dia kurang, ya kita sebut sebagai mikrositik. Kalau dia terlalu banyak atau terlalu tinggi, kita sebut sebagai makrositik. Ya, nah nanti kita akan dapatkan anemia mikrositik hipokrom, anemia normositik normokrom, dan anemia makrositik. Ya, kita akan fokus di anemia makrositik ini hari ini. Nah, anemia makrositik ya paling besar atau paling banyak itu disebabkan oleh megaloblastik anemia, gangguan hati atau alkoholisme, hemoglobinopati, metabolism disorder, thyroid disorder, sama peningkatan penghancuran. Nah, kita mesti lihat, tanya apakah semua sel darah merah itu bentuknya sama, apakah ukurannya sama, apakah warnanya atau saturasinya lebih pucat atau normal saja, ya. Apakah ada benda-benda inklusi, ya, apakah ada parasit di situ, kemudian kita lihat penanda-penanda yang lainnya, ya.
Ini kita langsung ke sini saja. Nah, bicara mengenai anemia makrositik ya, paling sering ini disebabkan oleh anemia megaloblastik. Jadi untuk kuliah megaloblastik nanti kita tidak ada, kita jadikan satu kali pembahasan saja ya. Nah, ini ya, megaloblastik paling banyak disebabkan karena vitamin B12 dan asam folat, di mana non megaloblastik seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, ini adalah penyebabnya. Nah, biasanya kalau kita lihat ya, MCV-nya itu meningkat kalau kita melihat dia anemia yang mengarah ke makrositik. Namun kalau misalnya kita curiganya dia mengarah ke megaloblastik, biasanya MCV-nya jauh peningkatannya lebih sekedar makrositosis biasa ya. Kalau ada orang didapatkan dengan premature gray hair atau cepat sekali ada ubannya, biasanya kita bisa pertimbangkan dia kausanya anemia makrositik ya. Ini sambil kita lihat bagaimana nilai Hb-nya, kemudian MCV, MCHC-nya ya. Nah, biasanya anemia makrositik sama dengan anemia kronik lainnya itu biasanya asimptomatik atau pasien tidak akan merasakan gejala apa-apa sampai Hb-nya di bawah 6 ya. Ini hanya sekedar gambaran saja, tidak mesti harus di bawah 6 ya. Kadang ada orang sampai Hb-nya cuma 2 itu tidak ada gejala apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena anemianya terjadi secara perlahan-lahan. Nah, karena terjadinya perlahan-lahan, tubuh itu masih bisa kompensasi kondisi anemia sehingga tidak cepat-cepat memberikan gejala. Nanti kalau sudah tubuh tidak bisa kompensasi lagi, baru dia akan muncul gejala. Nah, ini untuk makrositosis pada alkoholisme ini ya, biasanya tidak terlalu tinggi ya peningkatan MCV-nya, anemianya pun tidak terlalu berat ya. Kemudian makrositiknya dia bulat tidak oval ya, didapatkan neutrofil dan tidak didapatkan neutrofil maupun hypersegmentasi ya. Dan kalau kita periksa asam folatnya itu jumlahnya normal ya. Nah, ini kebiasaan merokok ya juga bisa meningkatkan ukuran dari sel darah merah. Jadi kalau ada orang alkoholik kemudian dia merokok juga, tentu saja ini makin memperjelas kondisi makrositiknya. Nah, kemudian kita kalau bandingkan dengan megaloblastik ya, megaloblastik itu yang lebih besar lagi, yang besar sekali ukurannya ya, kita akan sebentar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi biasanya disebabkan karena kerusakan DNA atau eritropoiesis yang tidak sempurna. Ya, dia akan didapatkan giant precursor atau inilah kita sebut sebagai megaloblast ya. Kemudian biasanya terjadi sitoplasmic disinkroni di bone marrow ya. Terdapat hipersegmentasi neutrofil neutrofil serta makroovalosit ya. Kemudian jelas kondisi anemianya. Dan ada dua penyebab utamanya yaitu vitamin B12 dan anemia defisiensi asam folat. Nah, ini kalau kita lihat yang megaloblastik anemia MBA, nah kita lihat dia Hb-nya turun ya. Dan kalau kita lihat di MCV, jadi kalau lihat Hb, mulai sekarang lihat Hb selalu lihat MCV dan MCHC-nya ya. Nah, ini kita lihat MCV-nya besar sekali, MCH-nya juga meningkat, ya MCHC-nya masih agak normal ya, tapi kalau kita lihat MCV-nya sudah jelas tinggi begini, dia kemungkinan besar hampir pasti dia adalah suatu makrositik dan megaloblastik. Nah, ini ya gambaran ya anemia makrositik megaloblastik ya. Ukurannya dia besar-besar ya. Memang kalau kita mau lihat ukurannya ini kita harus bandingkan dengan yang normal. Seperti itu ya.
Ini gambarannya di bone marrow atau di sumsum tulang. Ya, ada gambarannya seperti ini. Cukup Anda tahu aja. Dan sekarang kita bahas mengenai penyebabnya satu demi satu. Nah, sekali lagi, megaloblastik paling banyak disebabkan oleh vitamin B12 maupun asam folat, ya. Oke. Nah, di mana ya vitamin B12 dan asam folat ini dibutuhkan untuk sintesis DNA, ya, untuk dia untuk apa namanya, timidilate, termasuk prekursor-prekursornya dari sel darah merah ini, ya. Nah, penyebab dari defisiensi vitamin B12 dan asam folat ini bisa karena, kalau vitamin B12 karena intake-nya yang tidak begitu bagus, ya. Kemudian ada gangguan reabsorpsi atau absorpsi di saluran pencernaan, ya. Gitu, ya, atau mungkin ada penyakit parasit. Sedangkan kalau asam folat itu lebih sering karena diet saja, ya, malabsorpsi, serta kebutuhan akan asam folat, ya, karena dibutuhkan untuk pembentukan DNA, sehingga kejadian-kejadian di mana pembentukan DNA meningkat itu dia bisa menurunkan asam folat. Salah satunya adalah pregnancy, ya, gitu. Hemolitik anemia juga begitu, karena pasti akan dihasilkan banyak sel darah merah, ya. Dia membutuhkan pembentukan DNA juga, sehingga juga biasanya asam folat akan dipakai, sehingga orang-orang dengan talasemia itu bisa saja seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau kita mau mendiagnosis anemia megaloblastik, lihat di darah tepi, ya, kita dapatkan makrositik, ya, kemudian ini yang kita konfirmasi dengan MCV yang memang meningkat, ya, kemudian akan didapatkan hipersegmentasi neutrofil serta neutropenia yang ringan, ya. Namun demikian, ya, vitamin B12 ini, kekurangan vitamin B12 ini biasanya hanya terjadi pada 29% pasien-pasien dengan anemia, dan hanya 36% dari 29% ini yang MCV-nya lebih dari 100, ya, gitu. Nah, oke, kemudian kalau kita lihat, ya, vitamin B12 kalau kita periksa, dia serumnya kadar serum vitamin B12-nya juga akan turun, ya. Dan kita akan dapat mengkonfirmasi dengan sealing test. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk asam folat, kita akan bisa melihat juga dengan penurunan asam folat, ya, kalau kita periksa. Tapi ini bisa kita koreksi hanya dengan pemberian asupan asam folat yang baik, itu langsung baik, ya. Nah, biasanya kalau seperti itu, maka cukup dikasih suplementasi sudah baik. Tapi kalau misalnya tidak baik, berarti kita harus curiga ada gangguan absorpsi terhadap vitamin B12 maupun asam folat ini. Yang pertama, defisiensi cyanocobalamin atau vitamin B12. Ya, jadi vitamin B12 ini seluruhnya berasal dari makanan, ya. Dan makanan yang dihasilkan oleh protein hewani, ya. Sehingga dengan demikian, salah satu faktor risiko untuk terjadinya defisiensi vitamin B12 ini adalah vegetarian atau vegan, ya. Kalau vegetarian masih ada makan produk hewan sedikit, kalau vegan betul-betul strict tidak ada produk hewani sama sekali yang dimakan, ya. Jadi absorpsi kita normalnya 5 mikrogram per hari, ya, dan ini berperan sebagai kofaktor dalam 2 reaksi besar dalam tubuh, ya, yaitu metilkobalamin, di mana dia menjadi kofaktor untuk mengubah homosistein menjadi metionin, dan adenosylkobalamin dia sebagai kofaktor dalam merubah metil malonyl CoA menjadi suksenyl CoA, ya. Nah,
Gejalanya dari cyanocobalamin defisiensi atau anemia vitamin 12 ya pertama adalah gejala-gejala makrositik anemia ya. Mulai dari gejala dan tandanya anemianya saja hingga temuan-temuan laboratorium yang mengarah ke makrositik tadi. Nah, ini sekali lagi kalau kita periksa darah tepi kita dapatkan hipersegmentasi neutrofil ini ya. Dengan level vitamin B12 kurang dari 100 pikogram per mililiter. Ya, ini kalau kita bandingkan yang makrositik dan nomositik ya jelas lebih besar ukurannya. Ada beberapa yang dia oval, kita sebut sebagai ovalosit seperti ini. Nah, penyebabnya apa? Bisa akibat dari penurunan produksi faktor intrinsik. Nah, ini bisa disebabkan oleh anemia pernisiosa maupun gastrektomi. Jadi gastrektomi itu suatu prosedur di mana lambung itu harus diangkat oleh karena masalah tertentu, terbanyak karena keganasannya atau tumor, kanker, sehingga lambungnya harus diangkat. Nah, itu menyebabkan faktor intrinsik produksinya kurang. Faktor intrinsik itu apa? Faktor intrinsik itu adalah suatu faktor yang akan mengikat vitamin B12 yang masuk melalui asupan lewat oral ya, melalui oral ya. Nah, kalau faktor intrinsiknya itu kurang, tentu saja sedikit vitamin B12 yang bisa diikat. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah vitamin B12 yang sudah diikat itu adalah vitamin B12 yang akhirnya akan diserap di ileum ya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya faktor intrinsik kurang, vitamin B12 yang lewat di saluran pencernaan adalah vitamin B12 yang bebas. Nah, kalau bebas dia nggak bisa diikat sehingga dia akan keluar lagi lewat pencernaan. Nah, dia harus diikat dulu oleh faktor intrinsik baru bisa diserap. Nah, dengan demikian, kalau misalnya ada masalah absorpsi vitamin B12 di ileum, itulah juga yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan vitamin B12. Jadi walaupun faktor intrinsiknya bagus, tapi penyerapannya tidak baik, ya itu dia akan menyebabkan defisiensi juga. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ya bisa post-op juga, misalnya ada pemotongan usus ya karena masalah sekali lagi keganasan, kanker usus begitu ya, tumor usus sehingga harus diangkat, atau penyakit autoimun yang kita sebut sebagai Crohn's disease. Ya, penyebab lain bisa helminthiasis atau cacing pita ya, atau vitamin B kekurangan vitamin B12 dari dietnya ya, atau transkobalamin 2 defisiensi. Ya, jadi ini tadi ya penjelasan saya, vitamin B12 itu masuk di saluran pencernaan itu akan diikat oleh faktor intrinsik yang diekskresikan oleh sel-sel mukosa parietal gaster ya. Kemudian dia akan ikut ke pencernaan sampai ke ileum dan di situ vitamin B12 yang sudah terikat dengan faktor intrinsik ini oleh reseptor tertentu akan diabsorpsi ya, masuk ke plasma, kemudian disimpan di hati ya. Nah, untuk menyimpan ini dari transporter di dalam plasma ini ada yang namanya transkobalamin 1, 2 dan 3. Nah, di mana hanya transkobalamin 2 inilah yang bisa membawa vitamin B12 ke dalam sel. Sehingga kalau transkobalamin 2-nya terjadi defisiensi, penyakit yang memang ada penyakit bawaan seperti itu juga bisa menyebabkan kekurangan vitamin B12. Ini gambarnya ya, supaya lebih paham ya. Jadi ini vitamin B12 ya, masuk ya ke dalam saluran pencernaan dari makanan. Nah, di sini dia diikat oleh yang namanya faktor intrinsik yang warna biru ini. Faktor intrinsik ini dihasilkan oleh mukosa lambung, mukosa parietal lambung ya. Gitu. Nah, kemudian vitamin B12 ini diikat oleh sel intrinsik tadi. Nah, ikut masuk ke dalam pencernaan hingga sampai ke ileum. Di ileum ada reseptor yang akan mengenali si faktor intrinsik ini. Faktor intrinsik sehingga
hanya yang terikat oleh faktor intrinsik inilah yang kemudian akan diabsorpsi, ya. Nah, di dalam sini, ya, setelah diabsorpsi, ya, dimasukkan ke dalam plasma atau di dalam darah, aliran darah, dan di sini diambil oleh si transkobalamin 2 yang warna yang seperti bulat-bulat ada mulutnya ini, ya, dia akan mengikat lagi si vitamin B12 yang akan kemudian dibawa ke hati untuk disimpan di situ, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini diangkat atau ada masalah di mukosanya, faktor intrinsiknya terganggu produksinya, terjadi defisiensi. Atau mukosanya ileumnya bermasalah, atau karena tadi Crohn's disease, ya, atau misalnya ileumnya habis diangkat karena satu kondisi juga, misalnya tumor atau keganasan, terganggu juga ini, ya. Atau misalnya transkobalamin 2-nya terjadi defisiensi karena kelainan bawaan, maka akan terjadi defisiensi juga, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mengenai ini, pasien dengan riwayat gastrektomi atau pasien dengan riwayat operasi saluran pencernaan, maka yang paling sering itu anemianya megaloblastik oleh karena kausa kekurangan vitamin B12, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, hati bisa menyimpan 2.000 sampai 5.000 mikrogram vitamin B. Butuhnya 3 sampai 5 mikrogram per hari, ya. Sehingga kalau misalnya terjadi proses defisiensi vitamin B12 tadi, kejadian yang menyebabkan anemianya itu bisa terjadi 3 tahun setelah tidak ada absorpsi sama sekali karena cadangan di hati masih banyak sekali, ya. Nah, oleh karena itu ukuran vitamin B12 karena hanya diet saja, ya, itu biasanya jarang sekali, ya. Anemia megaloblastik yang disebabkan oleh diet saja itu jarang sekali, ya. Jadi dia memang diet yang ketat dan memang ada gangguan di asam folatnya juga, gitu. Nah, ini penyebabnya tadi gastrektomi menyebabkan gangguan faktor intrinsik, ya, intestinal bacteria overgrowth sehingga merusak mukosa, ya, ileum reseksi, ya, kemudian helminthiasis, Crohn's disease, ya, semua seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita tidak bisa bicara mengenai anemia megaloblastik kausa vitamin B12 tanpa menjelaskan mengenai anemia perniciosa. Jadi anemia perniciosa ini merupakan penyebab paling sering terjadinya defisiensi anemia akibat defisiensi vitamin B12, ya. Ini adalah penyakit autoimun yang diturunkan, ya. Kemudian jarang terjadi atau jarang terdiagnosis sebelum usia 35 tahun, ya. Untuk kemungkinan ras yang paling sering adalah ras Skandinavia atau Eropa Utara, biasanya juga orang Afro dan Hispanik, ya. Nah, ini gejalanya yang kalau anemia perniciosa kita sebut sebagai, ya, jadi lidahnya licin, ya, yellowish red, jadi seperti agak ke warna merah kekuningan kayak oranye begitu, ya. Itu kemudian clinical appearance-nya, ya, biasanya disebabkan karena vitamin B12 defisiensi akibat dari gastritis atrofi atau immune abnormality, ya. Jadi dia bisa ada gejala autoimun yang lain, ya. Kemudian bisa terjadi beberapa tahun orang-orang dengan gastrik karsinoma. Gitu. Nah, kalau kita lihat dia akan menggambarkan megaloblastik kimia, ya, jadi besar-besar sel darah merahnya. Kemudian bisa severe anemia dengan hematokrit kurang dari 10%, berarti HB-nya ini cuma 3 kalau hematokrit kurang dari 10%, ya. Kemudian sebentar, ya.
Oke, ya ini biasanya disebabkan oleh alterasi atau perubahan sel-sel mukosa, glositis, anoreksia, diare, ya. Kemudian bisa juga menimbulkan gejala-gejala neurologi. Ya, ini pemeriksaannya, kita periksa serum metil malonic acid-nya, ya, serta serum homocysteine. Kemudian kita periksa MCV-nya pasti tinggi sekali. Darah tepinya kita dapatkan yang tadi ya, hipersegmentasi, makroovalosit ya. Kemudian pemeriksaan darah lengkapnya ya, kita periksa antibodi, kemudian parietal selnya, kita periksa Schilling test ya, gitu ya. Kemudian kita periksa spot urine untuk melihat ada tidaknya homocysteine ya. Pemeriksaan labnya MCV-nya tinggi ya, tapi bisa saja normal, misalnya dia talasemia, karena talasemia ini kalau seharusnya dia akan menjadi mikrositik, tapi kalau karena dia terjadi hemolisis, dia bisa kekurangan vitamin B12 juga sehingga akhirnya menjadi normal ya, atau megaloblastik anemia yang juga terjadi bersamaan dengan defisiensi besi, itu MCV-nya akan jadi normal karena dia harusnya mikrositik, tapi terjadi juga kelainan megaloblastik, akhirnya malah terlihat sebagai normal ya. Nah, kalau kita lihat, tapi jarang terjadi bersamaan ya. Nah, kita lihat pada darah tepi bisa anisositosis dan poikilositosis, dan spesifiknya ada makroovalosit yang saya sebutkan tadi ya. Bizarre eritrosit morfologi, jadi dia besar sekali ya, dan pinggirnya juga tidak teratur ya. Mirip gambaran anemia hemolitik ya, ada neutrophil hypersegmentation serta reticulocyte count itu turun ya, atau rendah kalau kita lihat hitung retikulositnya. Sekali lagi, kalau kita ingat retikulosit ya di awal, kalau dia rendah berarti ada gangguan produksi ya. Jadi ini sudah sesuai karena kekurangan defisiensi vitamin B12, pembentukan DNA terganggu, akhirnya produksi sel darah merah terganggu, retikulosit akan terlihat rendah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, ya cukup dibaca saja, cukup tahu saja ya. Nah, saya kira nggak usah terlalu kita bahas di sini. Kemudian pemeriksaan lab lainnya ya, biasanya akan kita dapatkan LDH dan sedikit peningkatan bilirubin 1 atau bilirubin indirect ya. Nah, ini dia ya, Schilling test ya. Jadi diagnosis pasien dengan defisiensi vitamin B12 itu kalau kita periksa kadarnya itu rendah sekali. Normalnya 150 sampai 350 pikogram per mililiter ya. Nah, untuk membuktikan dia benar-benar terjadi gangguan absorpsi, kita bisa periksa yang namanya Schilling test ya, untuk mendiagnosis anemia pernisiosa atau ada gangguan absorpsi vitamin B12 oral ya. Jadi tadi kalau lihat yang ada gambar usus tadi, ya itu lewat oral ya, kita buktikan dia ada gangguan atau tidak lewat Schilling. Jadi langkah pertamanya Schilling test ini pasien ya itu yang terjadi defisiensi vitamin B12 ya, pasien ini kita injeksikan vitamin B12 secara intramuskuler ya. Kemudian kita berikan vitamin B12 per oral yang di label ya. Dan kita hitung urin 24 jam ya. Normalnya lebih dari 7% akan disekresikan ya. Jadi kalau dia ternyata normal, harusnya lebih dari 7% akan disekresikan. Kenapa? Karena yang oral ini ya akan diserap oleh
diserap oleh saluran pencernaan tadi, diabsorpsi. Langkah keduanya ya, kita memberikan ya vitamin B12 yang sudah di label yang ada intrinsik faktornya gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini vitamin B12 yang vitamin B12 saja. Yang kedua, kita berikan lagi yang ada intrinsik faktornya ya. Nah, jika dia anemia pernisiosa, artinya dia ada gangguan faktor intrinsik, maka setelah pemberian yang kedua ini harusnya vitamin B12-nya normal kembali ya. Tapi pada pasien-pasien dengan gangguan ini maka Schilling testnya akan abnormal sampai sel-sel epitelial intestinalnya itu diobati atau diperbaiki lagi ya, seperti itu ya. Nah, jadi pada anemia pernisiosa di mana terjadi gangguan absorpsi oral, maka terapinya tentu saja tidak bisa oral ya, harus kita berikan vitamin B12 secara parenteral. Dalam hal ini bisa lewat intramuskuler ya. Sekali pemberian 200 mikrogram dan pemberiannya minggu pertama kita berikan setiap hari ini sebagai replacement terapi, dan minggu kedua sampai minggu keempat kita berikan setiap minggu ya. Ya, kemudian selanjutnya kita lanjutkan setiap bulan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Ya karena pada anemia pernisiosa kondisi ini memang terjadi tidak bisa diperbaiki kembali ya, seperti itu. Nah, seharusnya dengan pemberian itu harus terjadi improvement ya. Kemudian terjadi retikulositosis pada hari ke-5 sampai hari ke-7 ya, artinya produksinya membaik, retikulosit akan meningkat ya. Ditandai dengan retikulosit yang meningkat ya, dan gangguan hematologi akan membaik setelah 2 bulan. Nah, setelah perbaikan ini, gejala-gejala lain yang mengikuti seperti gejala-gejala pada sistem saraf pusat akan hilang setelah 6 bulan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai anemia karena kekurangan asam folat ya. Nah, ini asam folat ya, dia merupakan teril monoglutamic acid yang diturunkan dari tetrahydrofolat yang penting dalam beberapa reaksi, yaitu mengubah homosistein menjadi metionin dan mengubah deoksiridilat menjadi timidilate. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan penting dalam sintesis DNA ya. Jadi sama dengan vitamin B12 tadi. Ini ditemukan banyak pada sayuran ya. Ini yang menjelaskan kenapa tadi orang dengan diet ketat vegetarian tetap kita bisa dapatkan dia anemia berat itu jarang ya, karena tetap ini akan bisa didapatkan di sayuran utamanya jeruk ya, dan sayuran-sayuran hijau. Satu hari kita butuh 50 sampai 100 mikrogram, di mana cadangan tubuh mencapai 5.000 mikrogram. Ini cukup untuk 2 sampai 3 bulan ya. Nah, beda dengan vitamin B12 tadi, penyebab utama dari folat defisiensi adalah kekurangan intake. Ya, kekurangan intake, folatnya kurang, absorpsi ya, atau bisa juga karena peningkatan kebutuhan ya, misalnya pada anemia hemolitik, pregnancy, sama pada eksfoliatif dermatitis ya. Nah, kemudian kehilangan asam folat misalnya karena dialisis ya, cuci darah, serta pada pemberian obat-obatan yang terjadi ini penyebab-penyebab kekurangan asam folat lainnya, alkoholik ya. Jadi ini lainnya
atau masakan yang terlalu lama dimasaknya, ya, sehingga zat-zat esensial di dalam sayuran itu mudah untuk rusak. Gambarannya sama dengan vitamin B12 tadi, bedanya adalah pada asam folat, kekurangan asam folat biasanya tidak ada gangguan neurologi, tidak ada gangguan saraf. Untuk mendiagnosis, kita lihat makrositik anemia, kemudian kita dapatkan juga makroovalosit serta hipersedimentasi neutrofil, ya. Kadar asam folat di serumnya rendah, ya, tapi vitamin B12-nya normal, ya. Nah, gambarannya juga menggambarkan megaloblastik anemia dengan asam folat yang rendah tadi, ya. Nah, ini bisa normal palsu jika sesaat sebelum diperiksa dia makan makanan tinggi folat, ya. Tapi setelah beberapa waktu ke depan akan turun lagi karena yang bermasalah adalah cadangannya, ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita setelah beberapa bulan, ya, kita periksa eritrosit folat levelnya akan kurang dari 150 mikrogram per mililiter, sorry. Nah, ini pemeriksaan laboratorium lainnya, vitamin B12-nya normal, ya. Pada alkoholisme dengan kekurangan asam folat, maka akan terlihat juga gangguan hati yang berhubungan dengan anemia, ya. Seperti itu. Terapinya asam folat 1 mg per hari, ya, 1000 mikrogram, ya. Ini biasanya cepat meningkatkan, cepat akan terlihat respon terapinya. Kemudian retikulositosis itu 5-7 hari, dan kalaupun ada gangguan hematologi yang terkait gangguan ini akan membaik dalam 2 bulan setelah terapi awal. Ya. Oke, saya kira itu untuk anemia makrositik dan megaloblastik, ya. Saya akan langsung lanjut materi berikutnya, yaitu anemia anemia pada kehamilan, ya. Ya, anemia pada kehamilan ini tidak terlalu banyak, ya, materinya, dan dia sangat berhubungan dengan kuliah sebelumnya, anemia karena defisiensi asam folat, ya. Nah, jadi sebagaimana Derek sudah pelajari, ya, kondisi anemia ini disebut sebagai kondisi di mana HB kurang dari normal. Biasanya kurang dari 10, ya, tergantung dari nilai normal yang kita pakai di laboratorium masing-masing. Nah, pada wanita dewasa HB normal itu 12 ke atas, ya. Jadi kita sebut sebagai anemia jika HB kurang dari 12. Nah, sedangkan kita baru sebut sebagai anemia pada kehamilan orang yang hamil dengan anemia kalau HB kurang dari 10, ya. Nah, kenapa demikian? Kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi, ya, secara fisiologis wanita hamil akan terjadi penurunan HB, ya, terjadi anemia. Bukan anemia sebetulnya, terjadi penurunan HB, ya.
Nah, di mana pada trimester 1 kita masih anggap normal itu 12 ke atas, trimester 2 kita masih anggap normal 11 ke atas, trimester ketiga kita masih anggap normal jika 10 ke atas, ya. Di bawah itu tergantung dari trimesternya baru kita anggap dia anemia. Nah, kenapa pada orang dengan kehamilan terjadi penurunan HB? Saya tidak bilang kenapa pada kehamilan pasti anemia, tapi penurunan HB. Ya, pertama adalah karena pada orang dengan kehamilan, ya wanita hamil itu pasti akan terjadi peningkatan volume tubuh. Nah, peningkatan volume tubuh ini tidak sebanding, peningkatan volume tubuh. Nah, peningkatan volume tubuh akan menyebabkan peningkatan plasma, ya, plasma atau cairan yang ada di darah itu kita sebut plasma, ya. Nah, namun demikian peningkatan sel-sel darah yang dihasilkan, ya, itu tidak sebanding dengan peningkatan plasma. Ya, ini plasma 30% harusnya, sel-sel darah 18%, di mana 19%-nya itu adalah HB. Nah, pada orang yang hamil terjadi peningkatan plasma, tapi peningkatan plasmanya tidak sebanding dengan peningkatan sel-sel darah. Nah, sebenarnya ini merupakan kondisi fisiologis, karena ini akan memberikan keuntungan. Pertama, dia akan mengurangi resistensi perifer, ya, sehingga menjaga tekanan darah itu tetap baik. Kedua, dia dengan sel-sel darah yang tidak sebanding dengan jumlah plasmanya, maka pada saat persalinan, ya, delivery itu persalinan, ya, pastikan akan ada perdarahan, ya. Nah, walaupun ada perdarahan, tapi karena HB-nya, sel-sel darahnya ini tidak sebanyak orang normal, maka kehilangan zat besinya juga akan kurang, ya, pada proses perdarahan. Nah, kondisi-kondisi ini, kondisi fisiologis ini, itu sebenarnya dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan untuk melindungi ibu hamil, ya, seperti itu. Jadi kondisi HB rendah pada pada ibu hamil itu adalah suatu kondisi yang fisiologis sebenarnya. Nah, namun demikian, kalau misalnya kondisi anemianya terlalu berat, ya, terlalu rendah, HB-nya terlalu rendah, tidak kita perbaiki, maka kondisi-kondisi ini bisa terjadi pada pasien-pasien dengan anemia pada kehamilan, ya, bisa terjadi aborsi, bisa terjadi prematuritas, ya, atau bisa terjadi persalinan lama, ya, akibat dari inersia uteri, ya, bisa terjadi perdarahan postpartum akibat atonia uteri, shock, dan dekompensasi jantung, ya, gitu. Nah, kenapa bisa terjadi anemia pada kehamilan, ya? Nah, sekarang kita sudah bicara ke anemianya, kondisi di mana HB rendah melewati batasan normal pada tiap semester tadi. Ya, dia bisa terjadi anemia akibat dari beberapa faktor multifaktorial, ya, antara lain adalah bisa akibat iron deficiency, kekurangan zat besi, megaloblastik, hipoplastik maupun hemolitik. Kita akan bahas. Nah, untuk iron deficiency anemia ini merupakan penyebab tersering, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, ya, di mana ini penyebabnya khususnya di negara-negara berkembang. Ini adalah kekurangan nutrisi, gangguan reabsorpsi, gangguan fungsi, ya, kemudian peningkatan ekskresi. Ini di mana terjadi peningkatan kebutuhan akan zat besi pada trimester ketiga, ya. Nah, kenapa bisa meningkat? Ya wajar saja, karena kebutuhan akan sel-sel darah itu juga meningkat, sehingga bahan baku yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi itu juga meningkat. Dalam hal ini zat besi, ya. Kebutuhan harian wanita hamil
di Indonesia akan zat besi adalah 17 mg. Ya, ini bisa didapatkan dari diet yang optimal. Ya. Nah, ini pemeriksaan labnya, kita periksa MCV, MCH. Kan hasil yang ada ini. Artinya apa? Kalau kita dapatkan dia MCV-nya rendah, MCH rendah, kita periksa zat besi. Kalau dia MCH-nya tinggi, MCHC-nya tinggi, kita periksa asam folat seperti itu, ya. Jadi kita bisa menghindari pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak perlu. Nah, kemudian kalau lihat ini history taking kok masuk terakhir, ya. Jadi dalam diagnostik klinik itu, ya walaupun memang semua history taking atau anamnesis itu dilakukan di awal, tapi tidak ada salahnya kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil-hasil lab yang ada. Misalnya MCV-nya rendah, kita curiga anemia defisiensi besi, kita bisa tanya lagi bagaimana dietnya, itu bisa diperbaiki. Ya, kalau dietnya sudah bagus, masih rendah, kita kasih bisa suplemen zat besi, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian tata laksana. Nah, ini tata laksananya mulai dari kita makan makanan yang bergizi, ya, yang banyak protein, vitamin dan mineralnya, dan kita mencegah minum obat yang mengindus suatu hematopoiesis, ya. Bukan mengindus, yang mempengaruhi hematopoiesis atau mempengaruhi produksi sel darah, ya. Farmakologi, vitamin B12, asam folat, ya, zat besi, ya, ini kita bisa berikan ya untuk pasien-pasien yang masih anemianya ringan. Tapi pada kondisi di mana terjadi anemia berat, ya sudah terjadi gangguan hemostasis, yang paling mudah kita bisa lihat heart rate pada saat istirahat. Nah, jika pada saat istirahat heart rate-nya ini tinggi, maka kita bisa beri langsung tindakan transfusi darah, ya, penambahan darah. Seperti itu. Ya, itu aja kalau dari anemia karena ini, ya, kehamilan, ya. Sorry, di sini kayaknya ada yang tidak tersampaikan, ya, di sini, ya. Nah, megaloblastik ini kembali ke sini, ya. Tadi kalau kita bahas kenapa dia megaloblastik, karena pada wanita hamil itu terjadi peningkatan kebutuhan akan vitamin B12 dan asam folat dalam rangka pembentukan DNA. Nah, kenapa pembentukan DNA baru? Ya karena untuk pembentukan janin tadi, ya, pembentukan janin sehingga terjadi kekurangan, penggunaan berlebihan dari cadangan vitamin B12 maupun asam folat, sehingga akhirnya terjadi anemia megaloblastik, ya. Nah, kedua penyebab ini, iron deficiency maupun megaloblastik, ini bisa menyebabkan anemia hipoplastik, ya, artinya pembentukan darah merah khususnya itu akan menurun, ya. Nah, kalau hemolitik anemia biasanya akibat penyebab lain, misalnya reaksi ibu terhadap bayi, ya, atau misalnya terjadi inkompatibilitas darah dan lain-lain seperti itu, ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan mengenai anemia pada hamil, ya. Yang jelas pada prinsipnya sebenarnya kondisi HB rendah pada ibu hamil itu merupakan suatu kondisi fisiologis. Namun jika penurunannya terlalu berat atau melewati batas HB pada masing-masing trimester, maka disitulah baru kita sebut sebagai kondisi anemia pada kehamilan. Dan ini harus ditangani untuk mencegah terjadinya komplikasi, baik komplikasi kehamilan maupun komplikasi persalinan pada ibu hamil. Oke, saya kira itu saja untuk anemia kehamilan, dan saya akan langsung lanjut saja ke anemia penyakit kronik, ya. Jadi setelah ini bisa langsung selesai.
kalau kita bicara mengenai anemia penyakit kronik, ya, berarti kita harus menyingkirkan dulu penyebab anemia yang lain, ya, yang entah dia penyakit anemia defisiensi besi atau gangguan makrositik, ya, mikrositik ataupun yang lain-lain, ya. Kita singkirkan dulu penyebab anemia yang jelas, ya, dan kita dapatkan juga suatu kondisi medis yang mendasari yang sudah dialami oleh pasien dalam jangka waktu lama, ya, namanya saja penyakit kronik, ya. Jadi dia bisa disebabkan karena ada infeksi yang lama, misalnya pasien-pasien dengan TBC begitu, ya, atau inflammatory disease yang lama, ya, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit peradangan, ya, ataupun neoplastic disease, ya, misalnya neoplastik itu, kalau kita bilang neoplastik, kita selalu anunya ke pasien-pasien kanker, ya, yang mana anemianya ini sudah terjadi lebih dari 1 sampai 2 bulan, ya, jadi sudah menetap. Nah, kalau misalnya anemianya terjadi tanpa penyakit-penyakit yang mendasari itu, kita nggak bisa bilang dia sebagai suatu penyakit kronik. Nah, sehingga anemia yang disebabkan oleh gangguan sumsum tulang atau terapi pada sumsum tulang, kehilangan darah, hemolisis, renal insufficiency, penyakit hati dan yang lainnya, kita tidak bisa bilang dia sebagai suatu penyakit kronik walaupun penyakitnya adalah penyakit kronik, ya, seperti gangguan renal. Kita nggak bisa sebutkan dia anemia renal itu adalah anemia penyakit kronik karena dia jelas ada masalah yang mendasari, yaitu gangguan eritropoietin. Oke. Nah, anemia karena penyakit kronik ini sering sekali kita dapatkan, ya. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronik tadi, utamanya pada keganasan misalnya, itu sering sekali kita dapatkan kondisi anemia, ya. Dan ini merupakan kondisi anemia terbanyak yang terjadi pada pasien-pasien yang dirawat inapkan, ya. Nah, setelah kita mengekskludkan kausa perdarahan, hemolisis maupun keganasan hematologi lain, ya, biasanya 52% pasien dengan anemia ini kita dapatkan pemeriksaan laboratoriumnya sesuai untuk anemia penyakit kronik. Nah, karena sesuai dengan tadi etiologinya di atas, ya, didapatkan lebih dari sekitar 27% pada pasien-pasien rawat jalan dengan rheumatoid arthritis dan 58% pada pasien-pasien yang dirawat inap di unit rheumatologi. Nah, ini ada banyak sekali jenis penyakit yang dihubungkan dengan anemia penyakit kronik, ya. Misalnya chronic infection seperti pulmonary infection, ya, ini yang tuberkulosis tadi saya sampaikan, ya, pneumonia, subakut bakteri endokarditis dan seterusnya ini, ya. Kemudian chronic non infectious inflammation, misalnya rheumatoid arthritis, orang-orang dengan lupus, ya, trauma berat, ya, thermal injury dan vaskulitis, atau pasien-pasien dengan keganasan, ya, pasien-pasien kanker, ya, limfoma, atau penyebab-penyebab lain, ya, termasuk di antaranya ada alcoholic liver disease, thrombophlebosis, dan penyakit jantung iskemia, ya, atau PJK, ya. Nah, patofisiologinya bagaimana? Jadi terjadi proteksi aktif, ya, yang ditandai oleh suatu imun sistem yang kemudian menginvasi sel-sel yang mengikat zat besi, ya, yang mana kita tahu zat besi ini juga merupakan nutrien yang juga dibutuhkan untuk proliferasi sel-sel kanker maupun sel-sel patogen,
gitu ya. Jadi dia tidak hanya dipakai oleh sel darah untuk produksi sel darah, tapi juga digunakan untuk proliferasi sel-sel kanker dan sel-sel dan patogen-patogen lain. Nah, proses-proses ini utamanya terjadi pada invasi sumsum tulang oleh tumor atau agen-agen yang menginfeksi, kemudian perubahan metabolisme besi dan perubahan metabolisme dan pemindahan badan besi itu ya dari sel darah ke patogen ataupun radikal bebas yang lain ya. Kemudian terjadi hemofagositosis di mana ini menyebabkan survival dari sel darah merah ini menurun ya. Kemudian pada akhirnya terjadi penurunan eritropoiesis atau pembentukan yang memang rendah ya, dan terjadinya perubahan respons terhadap stimulasi eritropoietin ya. Jadi eritropoietin yang bagus tapi respons terhadap stimulasinya itu yang kurang gitu. Nah, jika terjadi suatu infeksi mikrobial atau terjadi keganasan ataupun kelainan-kelainan autoimun lainnya, maka akan terjadi aktivasi terhadap sitokin-sitokin proinflamasi ya. Nah, antara lain CD3 T limfosit ya ataupun makrofag ya, yang kemudian dia melepaskan sitokin-sitokin seperti interferon gamma dari sel T, TNF alfa, interleukin 1 dan 6 dari monosit. Nah, liposakarida dari bakteri dan interleukin 6 ini kemudian akan menyebabkan sel-sel hepar ini melepaskan hepsidin yang kemudian akan meningkatkan regulasi dari divalent metal transporter 1 atau DMT1 yang selanjutnya akan meningkatkan hepsidin, kemudian menurunkan ferroportin, dan kemudian akan menurunkan pelepasan zat besi dari makrofag ataupun tempat-tempat cadangan zat besi lainnya ya, sehingga terjadi hipoviremia pada plasma. Jadi plasma yang harusnya ada cadangan zat besi pada ininya, dia menjadi kurang. Nah, hepsidin ini juga akan menurunkan transport intestinal transepitelial ya, di mana di MT1 ini juga yang peningkatannya akan meningkatkan uptake iron oleh makrofag ya. Jadi gabungan dari mekanisme ini akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme besi yang pada akhirnya menyebabkan terjadi gangguan eritropoiesis dan akhirnya menyebabkan terjadinya anemia penyakit kronik ya. Gangguan gangguan pelepasan besi oleh makrofag ini ya dia akan menurunkan juga absorpsi zat besi oleh saluran cerna ya, mukosa saluran cerna, yang mana ini merupakan mekanisme defensif terhadap gangguan metabolisme besi tadi ya, seperti itu. Nah karena penurunan eritropoiesis ini, interleukin 6 akan menurunkan ekspresi gen SCL4A1 ini, sehingga terjadi penurunan sintesis dari hemoglobin, di mana interleukin 6 ini juga akan
menurunkan fungsi serta ukuran dari mitokondria yang pada akhirnya akan dalam pembentukan erythroid progenitor ya. Kemudian interleukin 6 juga melalui pathway ini ya yang bukan hanya tergantung dari jalur hepsidin, ini juga menyebabkan penghambatan erythropoiesis secara langsung ya, maupun dengan cara secara tidak langsung yang masih belum dijelaskan bagaimana jalur yang jelasnya ya, seperti itu. Nah, selain dari jalur hepsidin tadi, metabolisme besi yang terganggu tadi, juga anemia pada penyakit kronik ini bisa terjadi misalnya pada infiltrasi sumsum tulang. Yang mana infiltrasi sumsum tulang ini utamanya terjadi pada keganasan, di mana sel-sel kanker yang dihasilkan dia akan secara langsung menurunkan produksi sel darah merah, ya, baik melalui invasi sel-sel tumor, efek obat-obatan sitotoksik atau kemoterapi, ya, atau nutrisi yang tidak optimal pada pasien-pasien kanker, serta inhibisi berbasis sitokin, ya, yang pertama. Kedua, bisa karena peningkatan kerusakan sel darah merah, ya. Jadi karena keganasan ini menyebabkan hemolisis atau perdarahan, dan bisa saja karena penyebab-penyebab lain yang belum bisa dijelaskan secara langsung. Nah, namun demikian pada kasus-kasus keganasan anemia ini lebih sering kita lihat juga karena gangguan nutrisi yang optimal serta tanpa adanya invasi langsung terhadap sumsum tulang, ya. Nah, tumor-tumor ini juga menyebabkan sekresi beberapa enzim-enzim ya seperti cyclookinase 2 maupun beberapa endothelial growth factor ya, dan beberapa faktor-faktor lain dan stokin berinformasi lain yang pada akhirnya akan menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai cancer cachexia ya, dan anemia. Nah, ini ya, pada anemia chronic disease, pembentukan sel darah merah di sumsum tulang ini rusak karena inhibisi faktor inhibisi dari sitokin berinflamasi tadi secara langsung yang dimediasi oleh beberapa interferon alfa, beta, dan gamma. Ya. Nah, ini kemudian akan berperan pada induksi apoptosis, jadi pemecahan sel, ya, selain juga terjadinya down regulation atau penurunan produksi sel-sel darah merah atau erythropoiesis tadi dengan terhadap penggunaan erythropoietin, gitu, ya. Oke, nah ini tadi secara in vitro yang menjelaskan juga bagaimana faktor hepsidin tadi. Nah, selain itu juga terjadi penurunan survival ya, pemendekan survival dari eritrosit, di mana dapat terjadi erythrofagositosis. Ini merupakan suatu proses yang dirancang untuk membuang sel-sel darah merah yang sudah rusak pada kondisi normal. Nah, namun demikian pada kondisi-kondisi di mana terjadi peningkatan kondisi inflamasi ya, baik oleh sitokin proinflamasi, endotoksin maupun reactive oxygen species atau ROS ya. ROS ini oksidan ya. Nah, ini kemudian dia akan meningkatkan aktivitas dari makrofag untuk meningkatkan terjadinya erythrofagositosis. Ini yang kemudian akan berujung pada hemolisis
yang pada akhirnya juga akan berujung pada kondisi anemia. Nah, kemudian yang menyebabkan juga terjadinya anemia pada anemia of chronic disease adalah penurunan respon terhadap eritropoietin. Ya, jadi eritropoietinnya masih baik, hanya saja respon terhadap penggunaan eritropoietin itu menjadi menurun, ya, antara lain karena misalnya bakteri maupun interferon ini menurunkan produksi nitric oxide dan meningkatkan pembentukan nitric oxide dan radikal-radikal bebas, ya, seperti yang tadi sebelumnya, yang kemudian ini secara langsung menghambat produksi eritropoietin. Nah, ekspresinya, ya, bukan produksinya, ekspresinya, ya. Nah, yang mana respons eritropoietin ini ternyata lebih kuat mendasari terjadi anemia chronic disease dibanding penyebab-penyebab yang lainnya. Oke, nah, hambatan terhadap efek sitokin maupun sitokin perinflamasi tadi itu terhadap erythroid colony forming unit ini bisa dihindari dengan meningkatkan level eritropoietin, sehingga salah satu tata laksananya adalah pemberian eritropoietin atau EPO. Nah, ini kalau dilihat, ya, yang dijelaskan tadi ada empat mekanisme, ya, mulai dari efek dari sitokin proinflamasi, ya, menyebabkan gangguan gangguan hepsidin sehingga terjadi gangguan metabolisme besi tadi, ya, kemudian gangguan terhadap respons produksi eritropoietin terhadap kondisi anemia, ya, maupun gangguan langsung eritropoiesis di sumsum tulang tadi, ya. Jadi semua ini kemudian yang akan menyebabkan terjadinya anemia of chronic disease. Nah, itu tadi patofisiologinya. Sekarang kita bagaimana gejala, tanda-tanda dan gejalanya, ya. Jadi yang utama adalah tentu saja kita harus dapatkan gejala dari penyakit yang mendasarinya, ya, apakah itu keganasan atau penyakit-penyakit inflamatori yang kronik itu, ya. Adanya penyakit-penyakit yang mendasari itu serta adanya gejala anemia, dengan kita menyingkirkan penyebab-penyebab anemia yang sudah jelas, ya, kita bisa mengarahkan ini suatu kondisi ini ke anemia penyakit kronik. Anemianya biasanya ringan sedang, HB 7-11, kemudian biasanya 20-30% pasien itu jauh lebih rendah. Bisa normositik, normokrom dengan MCH, MCHC normal, tapi bisa juga menggambarkan mikrositik, ya. Walaupun lebih sering normal. ISR atau kita taunya laju endap darah, LED biasanya tinggi, ya. Retikulosit biasanya normal atau sedikit menurun, ya, tapi dia tidak pernah meningkat karena kalaupun terjadi masalahnya adalah gangguan di produksinya. Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, antara anemia of chronic disease dengan anemia karena iron deficiency atau gangguan kekurangan zat besi, ya. Kenapa kita bandingkan? Karena keduanya ini mirip karena akan terjadi penurunan jumlah zat besi. Namun demikian patofisiologi yang mendasarinya berbeda, ya, sehingga kita akan melihat yang lain ini serum transferinnya kalau pada definisi besi pasti meningkat, sedangkan pada anemia of chronic disease ini bisa turun, bisa normal. Kalau transferrin saturation-nya keduanya akan menurun, sedangkan ferritin, ya, pada anemia definisi besi akan rendah juga, sedangkan pada anemia chronic disease ini akan normal atau meningkat, ya. Soluble transferrin juga begitu, akan normal pada anemia chronic disease dan meningkat pada anemia definisi besi, ya.
yang jelas kalau kita lihat sitokin levelnya pasti akan normal pada anemia deficiency dan meningkat pada anemia of chronic disease ya. Jadi ini yang kita lihat kalau kita periksa profil besi pada orang dengan anemia ya. Kalau dia mengarah ke sini kita curiganya dia anemia definisi besi, tapi seandainya dia ada penyakit yang mendasari kemudian pemeriksaan profil besinya seperti ini, maka kita lebih curiga ke arah anemia of chronic disease. Tata laksananya bagaimana? Ya, jadi yang utama adalah kita tangani penyakit yang mendasari ya. Bagaimana pemberian iron suplemen atau zat besi? Sebenarnya kalau kita yakin dia karena chronic disease-nya ini karena chronic infection atau malignant, harus dihindari. Kenapa? Karena seperti dia sampaikan di awal, dia juga merupakan nutrisi untuk proliferasi sel-sel kanker dan proliferasi beberapa patogen-patogen, sehingga justru dengan kita kasih zat besi justru akan memperparah penyakit dasarnya ya. Pembelian iron suplemen ini bisa menguntungkan untuk pasien yang memang kita yakin dia karena autoimun atau rheumatic disorder ya, di mana atau pada kondisi di mana anemia penyakit kroniknya ini juga dipersulit dengan suatu kondisi anemia defisiensi besi. Bagaimana dengan transfusi? Boleh kita bisa kasih kalau misalnya HB-nya sudah rendah dan ada simptom atau simptomatik ya. Jadi heart rate-nya yang paling gampang itu heart rate-nya kita lihat dia pada kondisi istirahat heart rate-nya lebih dari 100, itu kita bisa transfusi ya. Selain itu kita juga bisa pemberian eritropoietin, tapi beda dengan penyakit-penyakit ginjal yang cukup kita berikan eritropoietin dosis rendah 3.000 unit saja cukup. Nah, pada anemia of chronic disease biasanya kita membutuhkan eritropoietin yang lebih besar hingga 20 sampai 30.000 unit per minggu yang diberikan secara terbagi ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau tidak ada respon, sebaiknya eritropoietin kita hentikan, kita cukup bergantung dengan transfusi saja. Oke, saya kira itu saja mengenai anemia chronic disease. Intinya pada anemia chronic disease ini, ya, kita dapatkan kondisi anemia dengan penyakit-penyakit yang mendasari tadi, dan kita sudah bisa menyingkirkan penyebab-penyebab lain dari anemia. Itulah dasar kita mendiagnosis anemia of chronic disease. Tata laksananya hanya berupa suportif saja, baik pemberian eritropoietin, transfusi darah, namun untuk pemberian zat besi harap berhati-hati karena pemberian zat besi yang tidak tepat justru akan merugikan pasien-pasien dengan keganasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan langsung ke saya lewat nomor saya ataupun ini. Minta maaf, mungkin sesi diskusi kita nggak bikin dulu karena setelah ini ada kegiatan lain. Ya, jadi saya kira kuliah untuk anemia penyakit kronik, anemia makrositik, anemia megaloblastik, anemia kehamilan, anemia penyakit kronik sudah selesai. Silahkan jika ada kegiatan lain atau kuliah yang lain bisa dilihat. Terima kasih, semoga bisa diikuti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok,